Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me RDDD. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal UMPTKIN. Ini soal asli UMPTKIN 2018. Dan ini soal asli UMPTKIN 2018 juga. Serta ini soal asli UMPTKIN 2019. Pada video kali ini aku akan kasih tunjuk kalian what is the material of test UMPTKIN. Jadi materi apa aja yang mencakup ujian UMPTKIN dan gimana sih bentukan soalannya. Nanti akan kita bahas di sini. Untuk kalian semua jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, happy watching and enjoy. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui kan, materi UMPTKIN seperti yang sudah bagikan tadi di beberapa video sebelumnya, nanti akan aku cantumin di description box tentang jadwal resmi UMPTKIN. Di sana ada materi tes UMPTKIN itu apa aja, tapi itu masih kayak umum yang aku jelasin, serta ada jadwal resminya kapan UMPTKIN dilaksanakan dan apa aja persyaratannya. Jadi teman-teman semuanya, banyak yang nanya kepada aku tentang materi UMPTKIN ini. Kak, gimana sih soalnya, apakah termasuk susah atau mudah bagi kakak yang sekolah umum? Kak, bagaimana sih caranya menjawab soal bahasa Arab dari kita yang sekolah umum? Kak, anak madrasah itu peluangnya lebih besar ya lulus daripada kita yang sekolah umum. Jadi teman-teman semuanya, jangan insecure pada diri kalian sendiri. Kalian harus lihat aku, jikalau aku bisa, kalian juga pasti akan bisa. Karena aku notabene juga berasal dari sekolah umum yang sama sekali nggak kuat bahasa Arabnya, kuat pelajaran agamanya. Seperti yang kita tahu kan, pelajaran agama yang hanya seminggu sekali di sekolah umum kan, itu pun kadang hanya 2 jam atau 1,5 jam. Jadi hanya membahas materi-materi yang umum. Cuman teman-teman semuanya, di beberapa soal UMPTKIN itu juga ada materi yang menyangkut materi pelajaran di sekolah umum. Jadi semuanya, gak semua soalnya itu materinya sulit, jadi masih bisa kita kalau dari yang sekolah umum untuk menerka-nerka, apalagi pilihannya itu hanya sampai D, nggak E. Jadi kan itu kita jauh lebih gampang untuk menseleksi mana jawaban yang kira-kira nyambung sama soalnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Aku kemarin menjawabnya kayak gitu, aku lihat dulu kaitannya sama soalnya itu apa, lalu ABC-nya aku lihat tuh apa aja gitu. Soalnya itu kan sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah, akhlak, kalau nggak salah itu. Tapi ya nanti kalian lihat aja di sebelah sini aku tampilin materi tesnya yang resmi. Aku juga sedikit lupa karena kadang tuh aku buat video ini hanya dadakan gitu, jadi aku hanya bikin konsep sedikit baru aku jelasin konsepnya. Tapi seperti itu teman-teman semuanya. Kalau kalian rasa kalian ragu di mata kuliah agama, kalian tuh harus benar-benar prepare dong di mata kuliah umumnya. Kayak bahasa itu ada bahasa Inggris, kadang itu ada soal TPA-nya juga. Jadi ini dan soal IPS terpadu ini juga jadi suatu peluang bagi kalian, kayak poin bagi kalian. Di matematika dasar juga ada. Jadi nggak mesti melulu kalian tuh harus takut tentang bahasa Arab sama soal keagamaannya. Kalau kita bisa ngebabat aja soal umumnya, percaya sama aku. Jadi kayak kita itu pasti akan untuk nembak jinggo itu pasti lebih gampang karena materi umumnya sudah kita kuasai. Jadi nggak ada yang untuk ditakutin untuk ngejawab soal-soal keagamaan, atau kalian mau jawab satu jenis jawaban di soal bahasa Arab misalnya AA semua, ya udah kenapa harus takut gitu. Karena itu yang aku lakuin, aku berusaha kemarin untuk ngejawab soal-soal yang umum dulu, baru soal agama belakangan. Seperti itu, aku harus bisa pastiin bahwa aku setidak-tidaknya bisa tahu soal agama itu hampir 50%. Dan kalaupun aku nembak di soal agama, minimal benar dari soal yang aku tahu tadi itu harus 40%. Jadi saat nanti aku nembak soal agama, maksudnya tadi itu soal umum ya, ini soal agama. Jadi kalau aku nanti nembak di soal yang agama, entah aku seleksi ABC-nya yang nyambung sama jawaban sama pertanyaan, jadi aku bisa kayak harus nge-push bisa bener 20% dari hampir separuh soal. Soalnya dia itu kadang kayak bahasa Arabnya aja 10 soal, kadang soal
keislaman dalam 35, itu kan udah 45 sendiri. Kalau dari soalnya 100 itu kan hampir 50%-nya gitu. Jadi kita harus bisa kayak gitu. Soalnya kalau akidah akhlak dia itu hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kita itu lebih gampang aja kayak seleksinya. Tapi kalau dia fikih itu dia yang kayak agak sulit menurutku ya. Dan sejarah juga itu kadang masih ada terkait dengan pelajaran sejarah kita sewaktu SMA. Karena di tahun 2019 kemarin seperti itu dia kayak kerajaan Islam di Asia Tenggara itu kan dulu kita pelajari juga di pelajaran SMA. Terus beberapa kayak peninggalan Islam. Jadi nggak melulu harus kalian takuti soal agamanya. Selagi masih bisa kita pilah, kita seleksi pasti akan nemu jawabannya. Yang penting kita sangkut pautkan sama soal, kita harus teliti dan kita juga harus bisa jawab materi umumnya. Kalau kita yang dari sekolah umum itu harus kita on fire kan di materi umumnya seperti itu. Jadi di sini tanpa berlama-lama kita akan melihat contoh soal asli PTKIN-nya seperti apa. Kita mulai dari tahun 2018 dulu. Di tahun 2018 itu ada soal TKD. Ini soal TKD-nya. Di sini teman-teman semuanya dikatakan di petunjuk umumnya, telitilah kelengkapan nomor pada naskah soal tes kemampuan dasar atau TKD. Naskah soal ini terdiri dari 100 soal yang terbagi dalam 3 mata uji, yaitu tes potensi akademik 35 soal, bahasa 20 soal, dan keislaman 45 soal. Ralat ya teman-teman, berarti keislaman 45 soal, tes potensi akademik 35. Berarti tes potensi akademik sama bahasa Inggris kan 10, berarti 45 soal itu materi yang umum. Sedangkan 45 soal keislaman dan 10 soal bahasa Arab. 55%-nya materi keagamaan di ujian TKD. Berarti teman-teman semuanya, di soal yang 45 ini yang kemampuan dasar, kalian tuh harus benar-benar bisa menguasai seminimal-minimalnya itu 25 soal. Teman-teman semuanya yang jawab benar. Karena dari 45 soal itu seminimal-minimal, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Karena soal TKPA-nya pun nggak sebegitu sulit, nggak kayak SBM. Memang dia membingungkan karena kebanyakan dia itu soal bacaan. Kalau SBM itu kan kadang dia memang soal bacaan, cuma dia kan ada yang deret, ada yang logika juga. Jadi ini sebenarnya dia kayak lebih banyak baca. Karena aku mikirnya ini sebenarnya soal TPA atau soal Indonesia, kadang gitu soalnya hampir mirip. Seperti contohnya di sini. Tuh. Ini tuh aku nggak tahu ya, aku rasanya soal bahasa Indonesia, cuma dibuat di tes potensi akademik. Dia ada ini contohnya ini. Tuh nanti aku akan kirim sama kalian yang minta soal ini dari DM atau nanti akan aku kirim lewat grup WA. Karena di WA sekarang udah ada grupnya, biar sekalian terkirim semuanya. Jadi aku akan bacain salah satu contohnya aja nih ya. Gak usah dibacain deh, kalian lihat sendiri aja. Nah, yang nggak ada di SBM, tapi kalau nggak salah ini ada soalnya di SBM, tapi aku lupa saya tanggal. Oke, ini TPA-nya. Yang sederhana ini dia. Kalian bisa lihat ini soal nomor 8 ini. Seperti inilah soal TPA-nya. Nanti kalian bisa nilai sendiri bagaimana sistem nilai TPA-nya. Ini aku tidak benar atau salah, cuman aku jawab aku penuh semua soal TPA. Gak ada pasti celah sedikit pun. Pokoknya tahun lalu di 2019 aku jawab semuanya dengan full, dan benar atau salah aku nggak tahu. Yang penting saat aku tahu TPA aku jawab semuanya. Aku pastiin aku jawab soal TPA semuanya. Berapa yang aku tahu, yang aku yakin benar, dan berapa yang aku nembak jinggo dan potensial itu benar. Dan di soal keislaman juga aku lakukan hal yang sama, aku jawab semuanya. Berapa aku soal yang benar-benar tahu dan berapa yang potensial benar atau mana yang benar-benar nembak jinggo. Jadi aku bisa akumulasikan seberapa persen aku sudah siap untuk menerima hasilnya nanti saat pengumuman PTKIN, seperti itu. Dan ini soalnya lagi, nah kalau yang ini tuh hampir sama-sama dengan SBM teman-teman semuanya. Aku lupa ini apa namanya, kalau nggak salah peluang juga ada. Nih. Nanti kalau kalian mau soal ini bisa DM aja aku di Instagram. Follow Instagram aku di @arnina__. Ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab, keislaman. Di keislaman ini ada akidah, akhlak, fikih, dan sejarah,
sejarah Islam pokoknya juga. Seperti itu. Ini soal tes kemampuan IPS 2018 juga. Di sini ada matematika dasar 10 soal dan IPS terpadu 20 soal. Nah, beginilah matematika dasarnya. Silau ya teman-teman semua. Pokoknya nanti kalau kalian mau soal ini bisa DM aja aku di Instagram @8+_. Dan ini contoh soal IPS terpadu. IPS terpadu. Ini contoh soalnya. Dan ini tes kemampuan IPS terpadu juga di PTKN 2019. Jadi TKD-nya karena nggak boleh dibawa pulang, jadi kalian bisa ngebawa pulang soal yang IPS saja. Nanti seumpama kalian ujian teman-teman semuanya, kalian baca dulu petunjuk umumnya. Kalau soalnya boleh dibawa pulang, kalian minta aja, jangan kalian tinggalkan tantangan. Rezeki nggak berkat, nggak berpihak pada kalian. Kalian siapa tahu mau gap year, kalian bisa coba temukan seperti itu. Kalau kalian bisa untuk mempelajari di rumah seberapa besar kemampuan kalian, potensi kalian gitu kan. Jadi kalian bisa wanti-wanti kalau seumpama nggak lulus, kalian mau kemana? Seumpama lulus, ya alhamdulillah gitu kan. Oke guys, ini kemampuan IPS-nya 2019. Oke. Dia ada 20 soal. Pokoknya dia itu nggak banyak-banyak banget teman-teman semuanya. Terus kemampuan IPS 20 soal, matematika dasar 10 soal. Tapi memang kalau soal-soal filsafat 45 serta bahasa Arab 10, TPA 35 serta bahasa Inggris 10. Itu sebenarnya udah jadi basic banget, udah lumayan kalau kalian benar-benar prepare di mata kuliah umumnya. Soalnya mau kayak mana pun juga pasti lebih banyak yang mata umumnya kan gitu. Kalau tadi dia 35 tambah bahasa Inggris 10 45, ini tambah 20 tambah 30 ada 75. Berarti total soal itu ada 75 tambah 55 terus 30 soal. Nah, banyakan materi umumnya kalau kalian tahu 15% kan udah lumayan. Gak mungkin nanti kalian pas nembak soal-soal keagamaan atau nembak bahasa Arabnya kalau kalian jawab A semua sampai nomor 10 gak ada benar 2. Gak mungkin dari 45 soal keislaman kalian gak bisa benar 15 atau 10 kan dia gak iya, gak mungkin. Pasti bisa seperti itu asal kalian jawab aja semua soalnya nanti. Itu tips dari aku. Pokoknya nanti sebelumnya kalian baca dulu petunjuknya. Kalau memang gak ada pempoinan atau pengurangan nilai, jawab semua, jangan sampai nggak dijawab. Seperti itu teman-teman semuanya. Itulah tips supaya kita bisa lulus UPTKN 2020. Semoga untuk kalian semua, waktu masih panjang. 1 Mei nanti akan dibuka pendaftaran UPTKN. Persiapkan diri kalian, tentukan universitas mana yang kalian mau, prodi apa, dan juga di mana mau lokasi ujian. Prepare dengan baik. Persiapkan juga kayak persyaratannya kayak ijazah atau surat keterangan lulus lainnya supaya kalian bisa aman saat seleksi nanti. Dan keep healthy teman-teman semuanya. Tetap social distancing daripada kalian di rumah rebahan dan gak ngelakuin apapun, lebih baik belajar. Dan juga di puasa ini, bulan puasa ini, perbanyaklah ibadah wajib, ibadah sunnah, berdoa sama Allah. Percaya sama aku teman-teman semuanya, doa itu gak akan salah. Bener, kadang dia tanpa disangka-sangka kayaknya doa yang membawa kita sejauh ini gitu, memberikan hal yang lebih yang gak pernah kita harapkan kadang dari doa teman-teman semuanya. Itu karena aku udah kayak pertamanya aku juga cerita sedikit nih, udah down gitu lah, tapi berkat doa, berkat berharap, berusaha, everything can happen gitu, semua terjadi gitu. Dan alhamdulillah banget bisa sekarang ini bisa kuliah, bisa nge-YouTube juga, bisa sharing pada kalian semua juga. Semoga kalian bisa meraih kelulusan seperti aku lulus di tahun 2019 kemarin. Semangat, ganbate. Oke, aku sudahi dulu. Kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau follow Instagram aku di @rd18_. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.